Bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum bacanya ada 4 macam, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. 1. Izhar. Izhar artinya jelas atau terang. Huruf-huruf halki ada 6, yaitu alif, ha, ho, ain, goin, dan ha. Contoh bacaan izhar nun mati bertemu dengan huruf H. Dibaca yanha. Selanjutnya, contoh bacaan izhar tanwin bertemu dengan huruf ain. Dibaca sami'un alim. 2. Idgham. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Huruf-hurufnya ada 6, yaitu ro, la, ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya yaitu seolah mentasyidkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf hidup sesudahnya. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Idgham bi gunah artinya memasukkan atau melebur dengan dengung atau gunah. Huruf-hurufnya ada 4, yaitu nun, ya, mim, dan wawu. Contoh bacaan idgham bi gunah nun mati bertemu dengan huruf wawu. Dibaca sinbanun. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bi gunah tanwin bertemu dengan huruf nun. Dibaca jannatin naim. Ketentuan bacaan idgham bi gunah tidak berlaku lagi jika nun mati berada dalam satu kata. Contoh bacaannya dunya. Dalam ayat tersebut, nun mati berada dalam satu kata dengan huruf ya. Idgham bila gunah. Idgham bila gunah artinya memasukkan atau melebur tanpa dengungan. Huruf-hurufnya ada 2, yaitu ro dan la. Contoh bacaan idgham bila gunah nun mati bertemu dengan huruf ro. Dibaca min rabbihim. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bila gunah tanwin bertemu dengan huruf ro. Dibaca ghafurur rahim. 3. Iqlab. Iqlab artinya membalik atau mengganti. Huruf iqlab hanya 1, yaitu huruf ba. Contoh bacaan iqlab nun mati bertemu dengan huruf ba. Dibaca mim ba'du. Selanjutnya, contoh bacaan iqlab tanwin bertemu dengan huruf ba. Dibaca sami'um basir. 4. Ikhfa. Ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Maksudnya, bunyi nun mati atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, serta cara membacanya ditahan sejenak. Jumlah huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, za, jim, dal, zal, sin, shin, so, do, to, do, fa, ko, dan kaf. Contoh bacaan ikhfa nun mati bertemu dengan huruf fa. Dibaca anfusihim. Selanjutnya, contoh bacaan ikhfa tanwin bertemu dengan huruf so. Dibaca rijalun sodaku. Hukum bacaan mat. Menurut bahasa, mat artinya panjang. Sedangkan dalam pengertian ilmu tajwid, mat artinya memanjangkan huruf hijaiyah karena adanya pertemuan huruf. Secara garis besar, mat dibagi menjadi 2, yaitu mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i, atau bisa disebut juga sebagai mat turunan atau cabang. 1. Mat tabi'i. Cara membacanya yaitu harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Huruf-huruf mat tabi'i ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Contoh bacaan mat tabi'i. Fiha. 2. Mat far'i. Cara membacanya yaitu harus dipanjangkan hingga 2 harokat sampai 6 harokat. Mat far'i memiliki 13 cabang atau turunan, yaitu 1. Mat wajib mutasil. Contoh bacaannya
ulaika. 2. Mad jaiz munfasil. Contoh bacaannya bima unzila. 3. Mad arid lisukun. Contoh bacaannya ta'lamun. 4. Mad badal. Contoh bacaannya amanu. 5. Mad iwad. Contoh bacaannya basiro. 6. Mad lazim mutsaqal kilmi. Contoh bacaannya as-sokho. 7. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Contoh bacaannya mahya. 8. Mad lazim mutsaqal harfi. Contoh bacaannya alif lam mim. 9. Mad lazim mukhaffaf harfi. Contoh bacaannya toha. 10. Mad layin. Contoh bacaannya baitun. 11. Mad silah. Contoh bacaannya innahu kana. 12. Mad farku. Contoh bacaannya azakaroin. 13. Mad tamkin. Contoh bacaannya an-nabi.